wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Pertiwi, salah satu mahasiswa di Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 18620500108, kelas NR3 Prodi PG PAUD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Aden Sudarman SAG MPD. Baik, saya akan memaparkan tentang istinja. A. Pengertian istinja. Istinja menurut bahasa artinya terlepas atau selamat. Dari bahasa Arab istinja, sedangkan istinja menurut istilah syariat Islam ialah bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dalam kitab fikih, istinja berarti menghilangkan atau meringankan najis dari kubul dan dubur, baik dengan air ataupun dengan benda selain air. Benda selain air yang dapat digunakan untuk beristinja ialah benda yang keras dan kesat seperti batu, kertas, atau daun-daun yang sudah kering. Namun apabila menginginkan memilih salah satu, maka air yang lebih utama digunakan karena air bisa mengangkat najis dan bekasnya, sekaligus tidak seperti batu yang masih meninggalkan bekas. Hukum istinja. 1. Wajib. Istinja hukumnya wajib jika yang keluar adalah najis yang kotor lagi basah seperti air seni, madzi, dan kotoran manusia. 2. Sunnah. Istinja hukumnya sunnah jika yang keluar adalah najis yang kotor. Contohnya cacing. 3. Mubah. Jika beristinja dari keringat. Keempat, makruh. Istinja hukumnya makruh jika yang keluar adalah kentut. Yang kelima, haram. Haram namun sah jika beristinja dengan benda hasil gasab. Istinja hukumnya haram dan tidak sah jika beristinja dengan benda yang dimuliakan seperti buah-buahan. Yang keenam, khilaf al-aula, yakni antara mubah dan makruh jika beristinja dengan air zam-zam. Syarat beristinja. Syarat yang berkaitan dengan benda yang dipakai. Syarat yang berkaitan dengan penggunaan benda-benda yang dipakai istinja. Syarat yang berkaitan dengan najis yang keluar ketika buang air. Hal yang wajib dilakukan dengan istinja. Masuk toilet dengan mendahulukan kaki kiri. Membuang kotoran kita pada lubang kakus, bukan di dinding atau di lantai toilet. Duduk saat buang air kecil, apalagi buang air besar. Menuntaskan keluarnya kotoran. Melakukan istinja menggunakan tangan kiri. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan istinja. 1. Keluarnya sesuatu dari kemaluan. 2. Melahirkan tanpa keluar darah. 3. Darah dan nanah. 4. Muntah. 5. Hilangnya kesadaran. 6. Menyentuh kemaluan. 7. Tertawa terbahak-bahak. 8. Makan daging unta. Sunnah dalam istinja dibagi menjadi 11 bagian. Yang pertama, ketika akan masuk ke kamar mandi, kita harus memakai alas kaki dan menutup kepala. Yang kedua, sebelum masuk kamar mandi membaca doa. Ketiga, semua benda seperti cincin, kalung, dan lainnya. Keempat, melangkah kaki ke kamar mandi dengan mendahulukan kaki kiri. 5. Ketika beristinja sebaiknya menundukkan tubuh serendah mungkin atau berjongkok. 6. Pada waktu buang air kecil dilarang menghadap atau membelakangi kiblat.
7. Tidak boleh berbicara kecuali sangat perlu. Juga tidak boleh menyebut nama Allah di dalam kamar mandi. 8. Mencuci tangan hingga ke penggelangan sebanyak 3 kali sebelum mengambil air dari ember, drum, atau bak. 9. Pada waktu buang air, tangan kanan jangan menyentuh kemaluan kecuali dengan tangan kiri. 10. Keluar dari kamar mandi dengan mendahulukan kaki kanan terlebih dahulu. Dan yang ke-11, membaca doa keluar kamar mandi. Dan berikutnya tata cara istinja. Istinja yaitu mengeluarkan kotoran yang tersisa di dalam makhraj, baik itu air kencing maupun kotoran, sampai dirasa tidak ada lagi kotoran yang tersisa. Diharamkan buang hajat di atas kuburan. Tidak boleh membuang hajat pada air yang tergenang. Dilarang buang hajat di tempat-tempat sumber air, tempat lalu lalang manusia, dan tempat bernaung manusia. Dilarang buang hajat dengan menghadap atau membelakangi kiblat. Dimakruhkan bagi orang yang membuang hajat untuk melawan arah angin. Dimakruhkan bagi orang yang sedang buang hajat untuk berbicara. Dimakruhkan menghadap matahari dan bulan secara langsung. Dimakruhkan untuk istinja dengan tangan kiri sebab tangan kanan digunakan untuk makan dan sebagainya. Baik, terima kasih untuk pemaparannya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.